Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Bible Class spesial kita tentang bicara tentang kesakralan gereja. Nah ini sebetulnya saya akan sampaikan kemarin, minggu kemarin ibadah youth di Bratang. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di situ ya. Jadi anak-anak muda ini pertanyaannya itu keren-keren juga ya. Pemahaman konsep gereja sebagai tempat kudus. Lalu altar atau mimbar itu apakah tempat kudus? Gereja itu apakah tempat kudus? Ada beberapa pendapat mimbar itu tempat kudus. Gak boleh sembarangan oleh orang boleh naik ke situ. Kalau di kita gimana? Lalu how to behave at church. Bagaimana berperilaku di gereja. Pro kontra. Kita kan menyembah Tuhan. Bukan menyembah tempatnya itu. Nah makanya hari ini kita bahas ya. Jadi pertanyaan kita, kenapa sih ada anggapan bahwa gedung gereja altar itu sebenarnya mesbah ya, bakaran ya. Tapi di gereja altar itu yang ada di atas sini. Mimbar juga disebut altar ya, tempat suci. Kenapa ada anggapan begitu? Karena dianggap sebagai rumahnya Tuhan. Jadi begini, di perjanjian lama orang Israel itu mereka dikasih Tuhan. Tuhan sudah bilang kan, aku akan mengkhususkan satu tempat untukku. Nah yang pertama kali disebut tabernakel, lalu disebut sebagai rumah Tuhan, gitu. Yang disebut bait Allah itu seperti itu. Bait Allah yang pertama, lalu dihancurkan Babel, lalu bait Allah yang kedua. Nah, dari nats firman Tuhan yang mengatur tentang ayat-ayat Alkitab tentang bahwa itu tempat yang khusus. Jadi tidak boleh orang biasa boleh masuk, hanya keturunan Lewi yang boleh ada di bait Allah. Kalau masuk ruangan kudus harus imam besar khusus. Nah dari situ muncul anggapan, nah ini diadopsi, dibawa oleh gereja sekarang ini. Nah ada namanya ajaran tentang tempat suci, saya bilang Mishnah Kelim ya, pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saudara tanya apa sih Mishnah? Mishnah itu kayak buku tafsiran. Jadi ada ayat Alkitab, lalu ayat Alkitab ini ditafsirkan. Jadi ini seperti kalau buku namanya buku tafsiran. Jadi ini buku tafsirannya orang Israel. Jadi dari Mishnah Kelim ini yang dipegang oleh orang Israel, ini dulu oral tradition. Jadi diajar dari mulut ke mulut seperti zaman Tuhan Yesus ya. Nah, lalu akhirnya dibukukan. Jadi sini kita bisa belajar. Jadi di perjanjian lama orang Israel itu menganggap bahwa ada 10 tingkatan kekudusan di tanah di Yahudi. Jadi kayak gini ya, juara 10, juara 9, juara 8. Lalu sampai yang paling suci itu tempat apa? Saya mulai dari yang 10 ini. Jadi tempat yang tingkat kekudusan yang paling akhir nomor 10 itu adalah tanah Israel. Nah, di Mishnah Kelim ini dijelasin kenapa Israel, negeri Israel dibandingkan tempat di bangsa-bangsa lain. Nah, alasannya di sini. Kenapa? Ini tingkat 10 ya, kekudusan. Nah, kenapa tanah-tanah di Israel itu kudus? Kenapa bisa kudus? Alasannya orang Israel harus membawa bikurim. Bikurim itu buah sulung mereka. Buah sulung mereka tiap kali panen, ingat ya, bukan semuanya. Kalau berkas itu sabitan pertama, itu namanya buah sulung, ya. Lalu atau buah yang pertama kali berbuah seperti itu. Lalu ada juga dua keping, tapi itu tidak dibawa dari negeri apapun. Jadi itu sebabnya Israel disebut sebagai Holy Land. Nah makanya biar saya mejeng sedikit saudara ya. Ini di tembok ratapan di Israel. Jadi makanya kenapa Israel itu disebut Holy Land. Nah, tanah suci, makanya turnya Holy Land seperti itu. Karena anggapan ini, ya, karena anggapan itu seperti itu. Nah, tingkat yang ke-9
dari Israel kan ada kota dan pedesaan. Nah, kalau kota dan pedesaan, nah ini kota-kota ya, kota itu lebih kudus daripada desa. Nah yang merah-merah itu kota ya. Kenapa? Kota itu punya benteng. Ya kalau misalnya ini kita kota ya ini kota. Lalu ya, ini di rumah saya, ini rumah saudara. Nah sekelilingnya itu udah benteng. Nah karena sudah ada benteng berarti kalau ada orang sakit kusta ya atau karena mayat mesti diusir keluar. Nah makanya disebut kota lebih suci, lebih kudus. Kenapa? Karena desa enggak punya benteng. Jadi enggak ada batasnya di mana orang yang najis dan orang yang yang bersih boleh tinggal seperti itu. Nah dari kota kok ini yang ke-9. Nah dari seluruh kota-kota yang paling tinggi, nah sekarang nomor 8, kotanya kota Yerusalem. Nah kenapa? Nah ini alasannya, di dalam kota Yerusalem ada benteng. Nah benteng itu membuat bahwa kota ini lebih kudus. Kenapa? Karena orang-orang di sana bawa persembahan makanan dari makanan yang kudus. Seperti itu. Nah kalau saudara pergi ke Yerusalem, sisa-sisa temboknya enggak semuanya ya tersisa. Kalau saudara sedikit membayangkan di zaman perjanjian lama, ya zaman Saul, zaman Daud, zaman raja-raja, semuanya punya benteng seperti ini. Makanya kota Yerusalem itu lebih tinggi dari kota-kota, lebih kudus dari kota-kota yang lain. Nah sekarang dari seluruh kota Yerusalem, nah saudara bisa lihat ya, yang warna coklat itu dulu tembok Yerusalem. Nah yang kotak biru, nah dari sini kita lihat ada bukit namanya Bukit Bait Allah. Jadi kenapa tidak ada pria atau wanita yang mengeluarkan lelehan, tidak sedang haid. Makanya di perjanjian lama kan wanita yang mengeluarkan lelehan tidak boleh datang ke Bait Allah. Jadi akhirnya ditafsirkan seperti ini. Makanya orang-orang Kristen lebih banyak kan orang Pantekosta. Kebanyakan ada pendeta-pendeta kadang tanya, Pak, ini WL-nya katanya lagi menstruasi, boleh nggak Pak pelayanan? Saya tanya, kamu hidup di PL perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah kalau perjanjian baru pasti nggak boleh seperti itu. Lalu kenapa kita boleh? Nah seperti itu ya. Tidak ada wanita yang baru melahirkan yang boleh masuk. Makanya wanita melahirkan ditunggu 40 hari. Nah baru berikan persembahan itu. Nah kenapa bukit? Nah seperti saya bilang ya, nah, lokasi Bait Allah itu ada di Bukit Moria. Bukit Moria itu bukit tempat Ishak dipersembahkan. Makanya bukitnya tempatnya lebih tinggi, lokasinya tinggi. Makanya kalau saudara dengar di Mazmur itu dengar nyanyian siarah, nah itu Sirla Ma'alot itu Song of Degree, Song of Ascent, nyanyian pendakian. Jadi kalau orang Israel mau pergi Bait Allah, nyanyian pendakian seperti itu yang dinyanyikan ya. Sekarang kita sudah mulai mengkerucut ya, mulai mengkerucut lagi. Nah tempat kudus yang ke-6, nah ini ada pagar, lihat kotak yang di luar ya toh, dan ada kotak yang warna merah muda itu di RC itu. Nah alasannya kenapa tidak ada bangsa asing. Jadi kalau engkau orang asing boleh masuk bisa, tapi harus jadi agama Yahudi, namanya Jewish proselyte. Jadi apa syaratnya? Salah satunya adalah sunat, harus disunat seperti itu. Atau barang yang najis atau mayat tidak boleh masuk. Nah tempat ini. Nah ini yang sudah bisa pahami ya. Jadi lihat ada tembok yang besar di luar, ada tembok yang khusus di dalam. Nah, sudah bisa lihat ya. Ayo kita lihat klipnya, jangan lupa suaranya. Oke? Sudah? Oke. Ini tembok sekeliling, kita lihat ya. Nah ini kira-kira Bait Allah zamannya Tuhan Yesus, Bait Allah kedua ini. Jadi orang wanita tidak boleh sembarangan. Laki-laki kalau misalnya habis hubungan suami istri tidak boleh masuk. Ya. Nanti saya terangkan pelan-pelan.
saudara lihat, nah ini seberang sana itu ada bentengnya, benteng Antonia orang Romawi ya. Nah, kalau saudara lihat lorong-lorong itu yang di dalam itu ya. Nah, tembok yang dalam tadi itu. Nah, saudara yang lihat di depan itu ada pintu gerbang. Nah, di sini ada namanya serambi. Ya. Kalau saudara bisa lihat-lihat di tempat itu. Nah, ini pintu gerbang itu nanti kita lihat. Ini dari pelataran wanita masuk ke bagian tempat yang dalam. Nah, itu namanya altar yang tadi tuh, mezbah korban bakaran itu ya. Ini tempat membuka pintu gerbangnya di sini. Makanya disebut kenapa Bukit Bait Allah. Sudah bisa lihat ya. Oke. Lalu tingkat kudus yang kelima. Jadi ini tempat yang paling dekat untuk para wanita Israel, wanita Yahudi pria, ya, dikecualikan kalau belum mencelupkan. Makanya kenapa masih perlu membasuh, harus basuh ya, basuh diri. Makanya kalau saudara lihat ketika Tuhan Yesus, kalau ini diterapkan di luar ya, mau makan mesti mencuci tangan, itu ritualnya seperti itu. Nah, kalau beberapa penafsir mengatakan ini tempat wanita Israel atau tempat proselit itu. Ya, ini batasnya, lalu ini orang Israel dan ini Israel. Kalau saya melihatnya yang di sini ini batas akhir untuk wanita. Seperti itu. Ya. Lalu masuk lebih dalam lagi. Nah, tempat imam-imam mempersembahkan. Tapi di sekelilingnya itu ada koridor tempat orang laki-laki. Nah, di sini. Ini yang tadi itu saya bilang imam ya. Lihat ya tempat imam ini ya. Nah, ini yang keempat. Jadi ini pelataran untuk Israel. Di mana orang Israel bisa di sekeliling di tempat itu. Nah, gimana syaratnya? Pria harus bawa korban bakaran. Jadi pria mempersembahkan korban bakaran yang boleh masuk. Bila enggak, harus bawa korban yang lain. Korban pengampunan dosa seperti itu. Nah, lebih masuk lagi, kalau yang di dalam pelataran di dalamnya itu, bukan di lorong-lorongnya di situ, hanya para imam dan pria. Jadi laki-laki yang bawa persembahan yang sudah meletakkan tangannya. Sudah bingung, kenapa mesti meletakkan tangan? Nah, ini ritualnya di sini ya. Jadi kalau saya pembawa korban, saya dari luar pasti ditanya, Bapak siapa? Yonatan dari suku mana? Oh, suku Yehuda. Oh ya, habis dosa apa? Saya dosa nipu. Oh ya, apa bawa korban apa? Nah, saya harus bawa. Nah, di sini, ayo kita baca 2, 3. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya korban persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi kenapa mesti meletakkan tangan? Supaya dosa saya ditransfer, diberikan sama hewan korban bakaran ini. Makanya di perjanjian baru akhirnya dipakai, jangan tergesa-gesa meletakkan tangan dan terbawa-bawa dosa orang lain. Karena pemahaman seperti ini. Nah, sekarang saya bawa saudara ke tempat kudus yang kedua. Lihat ya, itu ada mezbah. Mezbah itu mesti naik ya di situ ya. Lalu di sebelahnya itu ada kolam pembasuhan. Nah, di sini ada serambi. Nah, hanya imam yang tidak bercela dan rambutnya diikat. Bayangkan ya, jadi cara melayani itu rambutnya diikat, masuk dan harus basuh kaki dan tangan. Nah, ini sekarang gerbang besar nanti di sana ya. Jadi gerbang besar ini menuju ke ruang kudus, tempatmu kudus di Bait Allah. Hanya imam yang dengan tangan dan kaki yang telah dibasuh, dan ingat masuk tanpa boleh pakai alas kaki. Sekarang stop. Bisa paham? Siapa yang duluan? Orang Israel lebih dulu. Ini ritual 3.400 tahun yang lalu. Jadi lebih dulu orang Israel melakukannya. Kalau mau masuk gak boleh. Makanya beda kan sama kita? Tidak ada yang tidak pakai alas kaki kan? Minimal sandalan lah, sepatuan seperti itu. Beda kan zaman sekarang ini ya. Lalu sudah masuk gerbang ini tempat kudus
paling nomor 1. Ya, ini tempat yang paling kudus, hanya imam dengan kaki yang sudah dibasuh bisa masuk di sini. Nah, kalau pada masa perjanjian baru batas akhirnya di sini. Kenapa? Karena tabut perjanjiannya sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya ingat ya ceritanya siapa papanya Yohanes Pembaptis? Zakaria, waktu gilirannya diundi, mungkin sampai dia tunggu waktu tua karena sudah banyak imam-imam yang boleh masuk. Mungkin sekali seumur hidup gilirannya dia masuk. Ya dari misalnya ini ruang kudus ya, dari situ pintu masuk seorang diri. Nah ini dia bakar di ukupan yang di belakang di sana itu. Lalu ada lagi ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus hanya imam besar. Ini beda ya. Imam besar. Nah kalau di sini oke lah, bisa ada imam juga yang pagi menyalakan pelita. Ada imam yang juga kalau pagi naruh ganti roti, sore diambil lagi yang seperti itu. Kalau di sini ruangan Maha Kudus, kalau misalnya saya makan di sini, itu imam besar cuman setahun sekali. Ini ada tabir korden berlapis-lapis. Hanya boleh masuk 1 tahun sekali pada hari-hari pendamaian, pada hari pengampunan dosa. Kalau sekarang namanya Yom Kippur itu. Sekarang ngerti? Balik lagi sekarang pertanyaannya. Sekarang paham ya, kenapa gereja itu dianggap orang Kristen sakral. Sekarang paham lagi, lebih maju lagi. Mimbar, altar itu kenapa dianggap sakral? Bisa paham ya? Betul. Tapi, nah, Tuhan Yesus merubah aturan itu. Itu aturan perjanjian lama, aturan perjanjian baru mulai berubah. Dari mana? Ayo kita baca ya. Matius pasal 27 ayat 50 dan 51. Ini cerita pada waktu Yesus mati disalib, di puncaknya dia berkata begini. 2, 3. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci, tabir yang mana? Yang tabir masuk ruangan Maha Kudus ini. Di tempat imam hanya setahun sekali. Jadi imam datang di situ itu. Jadi di tempat ini hari raya pendamaian dia mesti bawa darah. Dipercikan di pintu tabir itu, di korden itu. Lalu dia masuk. Di tabut perjanjian dia lihat setahun sekali. Dia mengucapkan kata yang JHWH itu loh. Yang banyak gereja Yahweh itu tidak boleh diucapkan itu, hanya setahun sekali di situ. Itu setahun sekali. Tapi tabir ini sekarang pada waktu Yesus mati disalib itu dibelah. Ya, jadi kita tanya apa sih makna tirai bait suci terbelah 2 waktu Yesus menyerahkan namanya? Ini era baru dalam rumah Tuhan. Pahami dulu. Ingat ya. Hanya imam besar yang boleh diizinkan lewat tirai setahun sekali. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Imam besar itu mewakili semua orang percaya Israel. Mengadakan pendamaian. Maka disebut hari raya pendamaian. Itu saatnya, itu puasa wajib orang Israel setahun sekali. Yaitu hari raya pendamaian. Kita kalau sekarang namanya Yom Kippur. Kalau sudah ngikutin sejarah perang zaman sekarang, itu Yom Kippur. Nah itu seperti itu. Jadi ini ada tirai. Nah tirai ini menutup ini, ruangan Maha Kudus ini. Ya, kalau di tabernakel, nah ini di tabir itu menutupi tabut perjanjian di ruangan Maha Kudus itu. Makanya kenapa gereja kita namanya tabernakel GBT? Karena lambang tabut itu yang di dalam sini. Jadi tabutnya, kenapa gereja kita lambangnya seperti itu. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara, karena tabir itu sobek. Wow, mustahil.
pahami besarnya, ukurannya, tebalnya. Ini catatan sejarawan Josephus. Ini berapa ini ya? 3-4 meter ya. Itu tingginya 18 meter. Wow. Tebal tabirnya itu 10 cm. Kok bisa? Karena berlapis-lapis. Ada kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmesi, kain nanan halus dipintal. Mustahil sobek. Jadi andai kata secara matematis ini manusia ya. Tapi andai kata 4 sisinya ditarik 4 kuda, tidak bisa robek itu, tirai itu. Mesti dipahami ya. Nah, apa artinya? Nah, Ibrani cerita tirai 9, tirai yang memisahkan ruangan maha suci itu, lihat ya, ini yang membedakan di sini hadirat Tuhan. Tidak boleh sembarangan orang masuk, cuman setahun sekali dan itu hanya imam besar. Makanya kalau imam besar masuk dari sana, ya sendiri, kakinya dikasih tali, kasih kerincing-kerincing. Kenapa? Waktu dia masuk, kalau Tuhan tidak berkenan mati. Nah, siapa yang ngambil? Makanya ditarik dari luar, sak sak, kering-kering, oh masih hidup. Nah, kalau saudara lihat, kalau pada zamannya si siapa, Zakaria, dia cuma sampai di sini, dia bakar ukupan. Kenapa? Karena tidak ada tabutnya pada waktu tabut pensiun yang kedua. Stop. Jadi tabir ini memisahkan manusia sama Allah. Kenapa? Allah Maha Suci, manusia punya dosa. Jadi saat Yesus merobek tirai ini, berarti jalan ke Allah yang Maha Kudus terbuka lebar untuk semua orang di skala waktu. Bukan saja orang Yahudi tapi juga bangsa-bangsa asing, termasuk saudara sama saya. Makanya kalau saudara lihat ya, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menemukan pertolongan kita pada waktunya. Jadi saat Tuhan Yesus merobek ini semuanya, sekarang kapanpun kita datang sama Tuhan, anytime. Nah, itu membuat harus dipahami, Allah meninggalkan bait Allah itu dan tidak lagi berdiam dalam kuil buatan tangan manusia. Kisah Rasul 1:17. Jadi ketika bait Allah dihancurkan tahun 70, sistemnya semuanya tidak berjalan lagi. Nah, makanya kan kalau saudara dengar yang viral-viral kan, lihat itu orang Israel nggak memberikan perpuluhan. Jelas karena mereka tidak ada bait Allah. Perpuluhannya diganti dengan pengajaran. Nah, seperti itu ya, itu eranya. Tapi masalahnya saya balik lagi di sini ya. Ketika bait Allah ini hancur, sistemnya habis, berarti era perjanjian lama berakhir. Sekarang masa perjanjian baru diberlakukan. Nah, simbolnya yaitu dari Kristus sendiri. Dia satu-satunya jalan masuk kepada Bapa di sorga. Makanya kenapa Yesus disebut satu-satunya jalan ke surga. Kenapa? Kalau Yesus masuk berarti dia sekarang imam besar. Itu ceritanya begitu. Nah, kita sekarang kenapa disebut kita? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dulu cuman suku Lewi yang boleh. Sekarang saudara kalau percaya Yesus, saudara ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Nyantol ya, paham ya. Nah, tirai itu pengingat dosa itu membuat kita tidak bisa masuk. Ngeri kalau jadi imam besar waktu itu. Satu seneng, dua bangga, pasti kepingin ya. Karena giliran masuk itu kalau imam besar kan tiap tahun. Tapi kalau sudah sedikit membayangkan, kalau ada Allah berkenan, mati. Nah, tirai ini mengingatkan kita tidak layak masuk hadirat Tuhan. Tapi kini sekarang kita berani mendekati Tuhan dengan keyakinan dan keberanian. Oke? Nah, masa lalu perjanjian lama
umat datang ke gedung yang sakral. Sekarang bukan gereja itu, lihat ya, fondasinya Tuhan Yesus, di atas rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan pilar-pilar penginjil, gembala, pengajar, guru dan pengajar. Nah, ini disebut gereja, bukan gedung. Jadi masa kini gereja itu bukan gedung, tapi gereja itu orang-orang. Makanya disebut anggota tubuh Kristus. Nah, akibatnya, aplikasinya, ingat, kita sekarang datang ke rumah Tuhan. Saudara bawa dosa sekarang. Saya bawa dosa. Saya melakukan dosa hari ini. Sama enggak? Kita masih melakukan dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa mesti doa pertama, Tuhan sucikan saya dulu. Kenapa kita doa malam? Tuhan sucikan, layakan saya untuk melayani besok minggu. Paham sekarang? Nah, kalau perjanjian lama, kesucian itu berhubungan dengan ritual, cuci tangan, baju yang bersih, baju putih, tidak boleh pakai alas kaki. Nah, kebanyakan kita dulu gereja Pantai Kosta lama, itu saja yang diperhatikan. Tapi perjanjian baru menekankan rohani. Disucikan dari dosa, pentingnya pertobatan, pengudusan Roh Kudus. Kenapa? Nah, penyucian itu dari Ibrani Kadas, Hagiasin, dari Arab itu Agadian, Kadistu, Al-Kadush. Nah, kita baca ya, ini pertama kali dipakai. 2, 3. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Jadi artinya keagamannya kuat sekali ya. Jadi umat yang suci, bangsa yang kudus. Suci karena kita punya hubungan sama Tuhan yang maha suci. Jadi kalau disucikan itu berarti apa? Dipisahkan untuk maksud khusus meliputi penyerahan diri. Makanya kenapa kita kalau kebaktian disebut apa? Kebaktian. Kita membaktikan diri kita sama Tuhan. Kenapa kita datang ibadah dan pelayanan? Kita memisahkan diri dari aktivitas dunia, menyerahkan diri sama Tuhan. Makanya kalau di PL Imam ada Bait Allah, idenya pembaktian dan pembaktian dan dedikasi. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu gimana sekarang? Kan kita beda sama perjanjian lama. Bagaimana seharusnya berperilaku di gereja? Satu ayat yang menolong kita. Ayo baca. 1 Korintus 14 ayat 40. 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Gini, ini konteksnya jemaat Korintus ibadahnya kacau balau. Karena mereka menonjolkan karunia bahasa lidah dan terjadi kerancuan, kekacauan. Lalu dibahas ayat 1 sampai ayat 39. Nah, lalu Paulus kasih kesimpulan di ayat 20 40 terakhir. Berarti segala sesuatu dalam ibadah itu harus sopan dan teratur. Makanya kita sudah banyak meninggalkan yang model-model perjanjian lama itu, seperti itu. Tuhan melihat kita, hidup kita kudus, suci, itu yang paling penting. Tapi tetap juga bicara sopan dan teratur. Saya kasih 2 contoh. Ada gereja namanya Crossroad di Ohio, Amerika Serikat. Ini mega church, jemaatnya 34.000. Suatu ketika, saya tahu saya pernah bagikan di sini apa belum ya. Ini ibadah minggu dikasih tema Super Bowl. Super Bowl itu sepak bola Amerika Serikat ya, American Soccer, American Rugby itu lebih kayak main rugby ya. Jadi pendetanya, pelayan-pelayanannya pakai baju jersey. Serius. Lalu pakai lempar koin dan semuanya. Dan saudara mau lihat. Nah, saudara bisa jawab. Ini gereja gede di sana ya. Ayo kita lihat klipnya. Suaranya? Oke. Semuanya banyak sekali.
Suaranya gede. Pendetanya, wakil gembalanya. Lihat ya. Lihat baik-baik. Itu Alkitab. Patterson back with the kick. Oh my goodness! Is that a touchback? Can you even get a touchback? First time in 18 years there's a touchback for the kickoff. Gimana menurut saudara? Keterlaluan ya. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Saudara pikir, wah enak gereja lu kuno, Protestan, Katolik. Saya kasih contohnya gereja Katolik. Di gereja Eichach, kota kecil di Jerman, gerejanya Novus Ordo. Ya, ini ibadah misa Sabtu 13 Juli 2024 di altar mereka. Weh, tepuk tangan saudara. Gimana saudara? Hati-hati ya, jangan kebablasan seperti itu. Ya, harus sopan dan teratur. Nah sekarang terakhir, ini banyak kali orang-orang, aku datang gereja, aku doa di rumah kan bisa kan? Aku kan nyembah Tuhannya, bukan tempatnya. Oke, apakah gedung gereja harus keharusan? Memang di sisi lain, kita bisa menyembah Tuhan, boleh menyembah Tuhan di mana saja. Dengar baik-baik. Tapi ada kewajiban untuk beribadah bersama. Ayo baca Ibrani 10 ayat 25. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini berarti ingat ya, tempat dan waktu untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama pelayanan, itu wajib. Ya, gedung gereja datang. Ini untuk saudara yang masih mokong-mokong. Kok aku online saja hari ini, besok minggu. Ya, rungono ya. Biar sadar itu saudara ya. Ingat ya, di masa awal rumah. Nah, baru kira-kira abad ke-5, 6, 4 gereja itu namanya basilika, kerajaan. Dirubah seperti itu. Tapi kebanyakan pertama awal-awal itu mengadopsi model-model perjanjian lama. Tapi ingat ya, tetap harus dengan sopan dan teratur. Ya, dengan kekudusan Tuhan. Ingat ya, fungsi utama itu gereja untuk memuliakan dan menyembah Tuhan melalui Yesus Kristus.